Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyu Utami dengan NIM 209. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan memberikan video penjelasan mengenai teori belajar kognitivisme. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS dari materi psikologi belajar yang dipandu langsung oleh Ibu Delawati Supraba. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, apa sih itu teori kognitivisme? Yaitu sebuah teori yang mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Menurut aliran kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Kognitif diartikan sebagai aktivitas untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori kognitivisme disimpulkan bahwa teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di slide sebelah ya. Teori belajar kognitif menurut Piaget. Jean Piaget merupakan psikolog Swiss pada tahun 1896 sampai 1980 yang ahli dalam perkembangan kognitif di abad ke-20. Teorinya banyak dirujuk di dalam dunia pendidikan, terutama mengenai teori belajar kognitif. Jiwandono tahun 2018 mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif menurut Piaget dibedakan menjadi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama ada sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Kemampuan pada tahap sensomotorik merujuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Yang kedua ada praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Cara berpikirnya masih egosentris dan terpusat. Yang ketiga ada kongret operasional, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga dapat menghubungkan antar dimensi. Kurang egosentris dan belum bisa berpikir secara abstrak. Yang keempat ada formal operasional atau usia remaja sampai dewasa. Pada usia ini mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah hingga kemudian menyelesaikan masalah. Ciri belajar kognitivisme yang pertama ada memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Prinsip kognitivisme 1. Peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola atau logika tertentu. Yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari yang sifatnya sederhana ke materi yang sifatnya lebih rumit. 3. Belajar dengan memahami akan lebih baik dibanding menghafal tanpa pengertian. 4. Perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses belajar. Jenis pengetahuan kognitif. 1. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan konseptual. Pengetahuan deklaratif jangkauannya luas, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan aturan.
2. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan atau pengetahuan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik dari suatu konsep. 3. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Pengetahuan ini dianggap sangat penting karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat dalam pemecahan masalah.